Halo semua, perkenalkan nama saya Glenn Orapane dan kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang algoritma Prim dan Novorovka dalam pemrograman graf untuk mencapai minimum spanning tree. Sebelum masuk ke materi, kita masuk ke pendahuluan dulu. Analisis program Prim dan Borovka merupakan bagian penting dalam pemrograman graf. Pemrograman graf itu apa sih? Pemrograman graf istilahnya itu digambarkan seperti peta, di mana node-node-nya itu atau kota disebut dengan node, sedangkan jalur yang menghubungkan antara kota disebut dengan edge atau sisi gitu. Jadi istilahnya yang lebih singkatnya bahwasannya titik itu adalah node, garis itu adalah edge. Jadi biaya untuk jalan antara kota itu disebut dengan bobot gitu, atau biaya antara node satu dengan node lainnya yang menghubungkannya itu adalah bobotnya atau biayanya itu berapa gitu. Kedua algoritma ini digunakan untuk menentukan minimum spanning tree. Minimum spanning tree ini apa? Minimum spanning tree ini untuk menentukan biaya minimum atau biaya bobot minimum untuk mencapai atau menghubungkan semua titik menjadi satu. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas bagaimana kedua algoritma ini bekerja dan perbandingan efisiensinya. Kita masuk ke pertama, yaitu algoritma Prim. Algoritma Prim ini adalah metode untuk menemukan MST atau minimum spanning tree dengan memilih edge terpendek dari node yang sudah terhubung. Seperti saya sebelumnya bilang, bahwasannya nodes itu adalah kota dan edge itu adalah jalurnya dan bobot adalah biaya yang menghubungkan antar kota tersebut. Jadi seperti pada gambar di samping kita bisa lihat bahwasannya itu adalah ada beberapa nodes yang diminta untuk dihubungkan semuanya menjadi satu. Nodesnya terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan saya sudah mendapatkan hasilnya yaitu 01, 12, 14, dan 03, yang mana kita bisa lihat masing-masing dari nodes ini memiliki nilai yang lebih rendah dari biaya atau MST yang lebih biaya atau bobot yang lebih rendah sebagai penghubung antara nodes. Jadi kayak gini, 0 dan 1 node atau 0 dan 3, kita milih mana, menghubungkan yang mana? Kita memilih 2, karena apa? Karena bobotnya lebih rendah. Kita memilih 1 dan 2 atau 1 dan 4. Kita memilih 1 dan 2 karena apa? Karena bobotnya lebih rendah gitu. 3. Terus selanjutnya kita mau menghubungkan 4 atau 3. Kita pilih bobotnya mana yang lebih rendah. Begitu. Kita pilih 4 karena bobotnya apa? Yang paling rendah, 5 gitu. Selanjutnya kita pilih mau menghubungkan 3 itu bagaimana, 6, 8, atau 9. Kita pilih bobotnya yang paling kecil seperti 0 dan 3 dengan bobot 6. Jadi kita totalkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6. Jadi MST nya didapati bahwasannya itu adalah 16 gitu. Jadi keunggulan algoritma ini terletak pada simplicity dan efisiensinya dalam graf yang padat. Kita masuk dalam pemrograman algoritma primnya, yaitu saya menggunakan C++ di mana kita harus menginstal beberapa library yaitu iostream, vector, dan climax. Climax itu untuk integer max sebagai variabelnya, itu batas maksimum untuk input variabelnya ya. Kita masuk ke fungsi class graph untuk menentukan program grafnya, terus masukkan variabelnya, terus masukkan fungsinya, lalu konstruktor untuk menerima jumlah vertex dan agency matrix. Lalu masukkan fungsi untuk mencari vertex dengan nilai k minimum yang belum ada di MST. Jadi gunakan loop untuk mencari vertex dengan nilai k terkecil dan simpan indeks vertex dengan nilai k terkecil. Kembalikan indeks vertex terkecil gitu. Langsung masukkan ke void print MST-nya untuk mencetak nilai MST-nya yang sudah terbentuk ya. Terus menampilkan header dan masukkan fungsinya. Terus implementasi algoritma prim untuk membentuk MST. Kita masukkan algoritma prim di sini. Algoritma prim MST, kita masukkan penyimpanan nilai bobot minimum setiap vertex dengan vektor in k, langsung menyimpan MST yaitu parent dari setiap vertex menggunakan vektor in parent v, dan penyimpan vertex yang sudah dimasukkan ke MST vektor ball MST set dengan nilai v dan kondisinya false. Terus inisiasi k pertama sebagai 0 untuk memulai dari vertex pertama. Kita masukkan bahwasannya nilai k itu adalah 0 dan vertex pertama adalah root MST itu. Parentnya itu sama 0 dengan kita mulai countnya itu min 1. Loop untuk mengkonstruksi MST. Jadi kita menggunakan perulangan for di sini ya, dan lalu masukkan integer count untuk menghitung dari 0, dan jika countnya itu kurang dari v, kurangi 1 dan lanjutkan perhitungan. Pilih vertex dengan bobot minimumnya yang belum ada di MST. Lalu tandai vertex U telah dimasukkan ke MST. Update nilai key dan parent dari vertex tetangga dengan menggunakan fungsi perulangan for. Update jika H U kurang V dan V belum ada di MST dan bobot UV lebih kecil daripada K V
Jadi kita masukkan fungsi if di sini untuk mencegah bahwasannya hal tersebut terjadi ya. Kita masukkan set parent dari v menjadi u dan update key dengan bobot u kurang v. Kita tutup semua dan tampilkan MST yang terbentuk dengan menggunakan print MST parent, dan langsung masukkan in mainnya contoh graph sebagai agency matrix. Vektor kita masukkan fungsi untuk membentuk matriksnya. Setelah itu masukkan integer, langsung masukkan variabelnya dengan tipe data integer dan masukkan isi darinya. Lalu kita buat objek graph, panggil algoritma prim dengan bentuk MST. Lalu kita masukkan return dan hasilnya adalah seperti yang di bawah. Didapati edge-nya 01, 12, 03 dan 14 dengan total MST-nya adalah 16. Sedangkan untuk Boruska sendiri merupakan dia bekerja dengan cara memilih edge terpendek dari setiap komponen atau nodes yang terhubung. Proses ini diulang hingga semua nodes itu terhubung jadi satu gitu. Kita bisa lihat ada beberapa nodes yaitu A, B, C, D, E yang diminta untuk dihubungkan dengan MST. Kita bisa lihat bahwasannya sama seperti sebelumnya, namun ini lebih padat jalurnya. Dan saya sudah mendapatinya yaitu AB, BE, EC dan BD, di mana total biaya atau total bobot yang didapati adalah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 4 yaitu 16. Jadi MST-nya adalah 16. Begitu. Kita masuk ke dalam algoritma Borovka, di mana kita menggunakan include library, EOStream, vector dan limits. Kita membutuhkan limits untuk inmax-nya seperti sebelumnya di prim. Kita menggunakan class edge, public serta kelas untuk membebaskan bobot. Kita langsung skip saja. Kita menggunakan fungsi komponen untuk menggabungkan dua komponen union by rank. Terus kita masukkan fungsi void union sets, kita masukkan int xroot dan masukkan int yroot, terus masukkan lagi if else untuk membantu perulangannya. Fungsi utama untuk mengimplementasikan Borovka, kita masukkan fungsinya yang harus menggunakan int kali parents gitu, dan lain-lain. Inisiasi parents dan rank, kita masukkan jumlah komponen pohon dan bobot total MST. Untuk looping hingga hanya satu komponen MST terbentuk, temukan S termurah untuk setiap komponen. Sama seperti sebelumnya, gabungkan komponen menggunakan S termurah, gunakan if dalam if, terus menggunakan cout untuk total W of MST, lalu masukkan variabel dan akhiri, terus delete parent, rank dan cheapest. Gunakan in main, terus masukkan in variable 5, e sama dengan 4, jumlah vertex dan edge-nya. Graf Borovka G, V, E. Tambahkan edge sesuai dengan bobot yang diberikan. Terus jalankan algoritma Borovka. Terus return. Oke, mungkin itu saja. Dan selanjutnya untuk hasil ini kita bisa lihat edge A dan B include MST-nya 6, edge B dan E include MST-nya 3, edge E dan C include MST-nya 3, dan edge B dan D include MST-nya with 4. Jadi totalnya semua itu adalah 16 MST. Sesuai dengan tadi gambar yang ada pada Borovka. Selanjutnya perbandingan kerja antara Borovka dan prim. Ketika membandingkan kinerja kedua algoritma ini, prim lebih baik untuk graf yang padat, sementara Borovka unggul dalam graf yang jarang. Pemilihan algoritma yang tepat sangat tergantung pada struktur graf yang dianalisis dan kebutuhan spesifikasi aplikasi gitu. Jadi gunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Aplikasi dalam pemrograman, penggunaan algoritma Borovka, penggunaan algoritma prim sangat banyak, seperti pada jaringan komputer, perencanaan transportasi, optimasi, teknik jaringan, bisa juga data analis. Semuanya dapat menggunakan algoritma ini gitu. Memahami algoritma ini membantu kita merancang solusi yang lebih efisien untuk masalah berbasis graf atau berbasis yang seperti saya bilang tadi, beberapa node dan beberapa edge, dan memiliki biaya atau bobotnya sendiri. Jadi kesimpulannya bagaimana Bang? Dalam analisis algoritma prim dan Borovka, kita dapat menemukan bahwasanya kedua algoritma ini memiliki kelebihannya masing-masing dalam menemukan minimum spanning tree atau MST. Pemilihan algoritma yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemrograman graf. Jadi pilihlah dengan bijak, manfaatkan dengan apa yang kalian butuhkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, silahkan komen di bawah dan see you next time. Bye-bye.